Bab 681. Alih-alih merahasiakan rahasianya seperti yang dinasihati oleh tetua penjaga makam, Xiang Shaoyun menceritakan situasi sebenarnya kepada tetua tersebut. Dia bercerita tentang saat dia mengolah lautan kosmos astralnya dan kisah pembentukan kabut 9 warna. Karena dia menganggap tetua penjaga makam sebagai gurunya, dia menaruh kepercayaan penuh padanya. Dia juga berharap tetua itu dapat menunjukkan jalan yang harus dia tempuh mulai sekarang. Tetua penjaga kuburan mendengarkan dalam diam, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, hanya satu wujud fisik yang memiliki lautan kosmos astral yang mampu menyimpan kehidupan seperti milikmu. Itu adalah wujud fisik kekacauan primal, yang dikenal sebagai wujud fisik terkuat. Karena 5 elemen adalah esensi kehidupan, lautan kosmos astralmu telah memperoleh kemampuan untuk menyimpan kehidupan. Tentu saja, secara umum, hanya bentuk kehidupan kecil yang dapat disimpan di lautan kosmos astral seperti itu. Hampir tidak mungkin untuk menyimpan seluruh manusia hidup di dalamnya. Lalu ada apa dengan lautan kosmos astralku? Tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. Awalnya, dia mengira bahwa dia bisa menyimpan uang hanya karena kemampuan bawaan uang itu sendiri. Namun kemudian dia menyadari bahwa asumsinya salah. Pasti ada hubungannya dengan kabut 9 warna. Mungkin itu juga rahasia untuk mengembangkan 9 kekuatan, kata tetua penjaga makam. Namun, orang lain telah mencoba apa yang kau lakukan sejak lama, tetapi tidak ada yang berhasil. Aku khawatir masih ada rahasia penting yang belum diketahui siapapun. Selain itu, ada satu masalah lagi. Aku bisa mengumpulkan 9 energiku di lautan kosmos astral, tetapi aku tidak bisa mengisinya kembali secara instan seperti energi astral biasa. Karena itu, aku tidak bisa menggunakannya tanpa henti, dan setiap kelelahan akan membutuhkan waktu untuk pengisian kembali sebelum aku bisa melanjutkan pertarungan, kata Xiang Shaoyun. Itu mudah dipahami. Kabut 9 warnamu adalah hasil fusi antara 9 kekuatan, sedangkan energi yang diberikan oleh kristal roh bukanlah demikian, kata tetua penjaga makam. Energi astral lainnya juga membutuhkan pengisian ulang setelah habis, tetapi energi di lautan kosmos astralmu membutuhkan waktu lebih lama untuk diisi ulang. Dengan kata lain, lautan kosmos astralmu adalah semacam pusat konversi. Mungkin itu satu-satunya cara untuk menggabungkan 9 kekuatan. Fusi paksa apapun akan gagal. Kau berhasil karena keberuntungan. Fokuslah untuk mengumpulkan lebih banyak energi itu selama waktu luangmu, dan kau akan baik-baik saja. Oke, saya mengerti, jawab Xiang Shaoyun. Baiklah, ikutlah denganku. Biarkan aku melihat seberapa jauh perkembangan jurus penghancur kosmos Daomu, kata tetua penjaga makam sambil melangkah ke arah yang berbeda. Xiang Shaoyun menyadari bahwa tetua penjaga kuburan membawanya ke daerah yang dipenuhi roh jahat. Dia sudah sangat familiar dengan tempat itu. Tanpa perlu instruksi apapun dari tetua penjaga kuburan, dia langsung terjun ke tengah-tengah tulang putih dan melepaskan tinju penghancur Dao kosmos miliknya. Kali ini, dia tidak menyembunyikan kabut 9 warnanya. Dia mengumpulkan kabut 9 warna yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir dan melayangkan tinjunya. Saat tinju itu melesat, ia menghancurkan banyak tulang. Tetua penjaga makam itu tetap tanpa ekspresi sambil bergumam pada dirinya sendiri, ini memang kekuatan terkuat yang ada. Namun, dia hanya mampu menunjukkan sekitar 1/10 dari kekuatan sebenarnya saat ini. Ketika Xiang Shaoyun kembali ke sisi tetua penjaga makam, tetua itu berkata, kamu dapat lebih memusatkan energi tinjumu. Sikap tinjumu dapat lebih bersih dan lebih efektif. Kamu juga dapat menambahkan lebih banyak keganasan pada pukulanmu. Muridmu akan mencatatnya, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia berlutut dan memohon, guru, muridmu memiliki sebuah permintaan. Sekalipun aku benar-benar menerimamu sebagai murid, aku tidak akan membantumu dalam hal apapun. Aku hanyalah seorang penjaga kuburan, kata tetua itu, menolak Xiang Shaoyun sebelum Xiang Shaoyun sempat menyampaikan permintaannya. Xiang Shaoyun terdiam, tetapi sang tetua berkata, mengandalkan orang lain tidak ada bandingannya dengan mengandalkan diri sendiri. Di masa depan, kecuali ada masalah dalam kultivasi, jangan lagi mencariku. Baik, guru. Xiang Shaoyun tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya. Ia memberi hormat kepada sesepuh dengan sopan sebelum pergi. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk menyelamatkan Raja Api Merah, desah Xiang Shaoyun dalam hati. Awalnya dia mengira bahwa dengan tanpa malu-malu menjadikan dirinya murid tetua penjaga makam, dia akan mampu menyelamatkan Raja Api Merah. Tampaknya itu hanyalah angan-angan belaka. Setelah Xiang Shaoyun pergi, tetua penjaga makam berkata, cukup. Berhenti bersembunyi. Keluarlah. Para tetua agung dan kepala sekolah semuanya muncul dari arah yang berbeda, wajah mereka menunjukkan ekspresi canggung. Mereka mengira persembunyian mereka sempurna, tetapi ternyata tetua penjaga makam telah lama menemukan mereka. Itu adalah bukti betapa hebatnya kekuatan tetua penjaga makam. Tetua penjaga makam, kami, tetua berambut ungu itu mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan, tetapi tetua penjaga makam menyela dengan lambaian tangan.
Dia berkata, aku tahu apa yang ingin kau ketahui. Aku bisa memberitahumu, tetapi aku perlu mengklarifikasi bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat kau tiru. Konsep yang terlibat begitu mendalam bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya memahaminya. Mungkin satu-satunya cara untuk memahaminya adalah dengan menunggu sampai anak itu tumbuh dewasa sepenuhnya. Kemudian dia memberitahu mereka rahasia kabut 9 warna milik Xiang Shaoyun, dan kekaguman terpancar di wajah mereka saat mendengarkan. Metode itu sudah pernah dicoba sebelumnya, tetapi mengapa dia berhasil padahal semua orang sebelum dia gagal, tanya tetua berambut pirang itu dengan ragu. Itulah intinya. Sebelum kita tahu pasti, jangan mencoba menciptakan fisik yang disebut terkuat, atau kalian hanya akan merusak bibit-bibit yang baik, kata tetua penjaga makam. Yang lain mengangguk setuju. Tetua penjaga makam itu melanjutkan, anak itu sekarang adalah muridku. Tentu saja, kau boleh mendisiplinkannya sesukamu. Jangan hiraukan aku sama sekali. Baiklah, kau bisa pergi sekarang. Mereka tak berani berlama-lama dan segera pergi. Dalam perjalanan, tetua berambut ungu itu berkata kepada kepala sekolah, mulai sekarang, izinkan anak itu masuk ke semua 9 zona kultivasi dengan bebas. Terlepas dari apa yang dikatakan tetua penjaga makam, mereka pasti tidak akan berani melakukan apapun terhadap muridnya. Sudah puluhan ribu tahun berlalu, dan ini adalah pertama kalinya tetua penjaga makam menerima seorang murid. Dari segi senioritas, Xiang Shaoyun secara teknis setara dengan para tetua agung ini sekarang. Bagaimana mungkin mereka masih mendisiplinkannya sesuka hati mereka? Saya tahu apa yang harus dilakukan, jawab kepala sekolah. Wanita cantik itu berkata, dia masih kekurangan seorang tetua pembimbing di sisinya. Benar sekali. Kita tidak boleh membiarkan hal buruk terjadi pada anak itu. Kita butuh seseorang untuk merawatnya, kata pria pemberani itu. Suruh saja seseorang menjaganya di tempat gelap. Orang itu jangan menampakkan diri kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, giok yang belum diolah tidak akan bersinar, kata lelaki tua berambut pirang itu. Bab 682. Setelah meninggalkan pemakaman belakang, Xiang Shaoyun langsung kembali ke vilanya. Di sana, ia meminta Zhuge Zantian dan Ma Qihao untuk memanggil semua anggota Legiun Penguasa untuk rapat. Tujuan utamanya adalah untuk melihat anggota baru Legiun Penguasa. Sementara Zhuge Zantian dan Ma Qihao mengumpulkan yang lain, Xiang Shaoyun memanggil Tang Longfei dan Lady Sura. Kakak Tang, perkembanganmu sangat pesat. Kau sudah menjadi kultivator alam kenaikan naga tingkat 4, kata Xiang Shaoyun dengan takjub. Adapun Lady Sura, dia juga telah mencapai puncak alam kenaikan naga tahap kedua dan hanya selangkah lagi menuju tahap ketiga. Xiang Shaoyun bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar pergi selama bertahun-tahun. Jika tidak, bagaimana mereka bisa tumbuh begitu pesat? Tang Longfei tersenyum. Shaoyun, apakah kau tidak ingat mutiara kabut baja ganas yang kau berikan padaku? Itu membantuku langsung mencapai puncak alam kenaikan naga tahap ketiga. Sudah setengah tahun sejak itu, jadi tidak aneh jika aku berhasil memasuki tahap keempat dalam kurun waktu tersebut. Begitu. Mutiara kabut baja ganas itu benar-benar harta karun yang luar biasa, kata Xiang Shaoyun sambil menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Dia melirik Lady Sura dan berkata, apakah orang-orang aliansi telah mengganggu kita akhir-akhir ini? Nyonya Sura menjawab, sejak kakak Tang memasuki alam kenaikan naga tahap keempat, orang-orang aliansi telah ditempatkan pada posisi yang tepat. Bahkan faksi lain pun tidak lagi berani meremehkan kita. Untuk saat ini, tidak ada konflik. Senang mendengarnya. Fokus kita seharusnya adalah bekerja keras bersama dan berkembang secepat mungkin, kata Xiang Shaoyun. Dia mengajukan lebih banyak pertanyaan, mencari tahu lebih banyak tentang apa yang telah terjadi selama ketidakhadirannya. Tak lama kemudian, anggota Overlord Legion mulai berdatangan satu demi satu. Ada wajah-wajah lama dan wajah-wajah baru, semuanya memandang Xiang Shaoyun dengan penuh hormat. Mereka semua telah mengetahui tentang pertarungan Xiang Shaoyun dengan Xiao Xie. Meskipun pertarungan itu berakhir dengan kekalahan, itu adalah kekalahan yang gemilang. Semua murid akademi memiliki pendapat yang sama. Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 2 dan berusia sekitar 6 atau 7 tahun lebih muda dari Xiao Xie. Baginya, mampu merusak pakaian Xiao Xie dan membuatnya mengalami mata bengkak adalah suatu kebanggaan. Selain itu, Xiao Xie juga mengumumkan bahwa belum ada pemenang yang jelas dari pertarungan mereka. Paling banter, pertarungan itu bisa dianggap seri. Dia akan bertarung melawan Xiang Shaoyun sekali lagi di masa depan. Berita juga tersebar bahwa Yu Kaidi, Han Chenfei, Huang Xiaoyue, dan tetua Xiao Wei telah menunggu Xiang Shaoyun selama 3 hari di Villa Naga 1. Semua itu secara gabungan menambah prestise Xiang Shaoyun di antara para murid. Para anggota Legiun Overlord bersukacita karena mereka dapat mengikuti seorang Overlord dengan prospek yang tak terbatas. Saat ini, mereka memiliki sekitar 80 anggota. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi sisi positifnya, sebagian besar dari mereka cukup loyal.
Sebagian besar rekrutan baru bergabung karena prestise Tang Longfei. Tang Longfei sekarang berada di peringkat ke-95 dalam daftar Naga Phoenix. Peringkat seperti itu menempatkannya pada posisi yang lebih tinggi daripada banyak murid, cukup tinggi untuk menarik sejumlah besar pengikut. Tentu saja, akhir-akhir ini, banyak murid juga mempertimbangkan untuk bergabung karena prestise Xiang Shaoyun. Sayangnya bagi mereka, Zhuge Zantian telah memperlambat perekrutan dan hanya akan melanjutkannya setelah mendapat persetujuan dari Xiang Shaoyun. Saya senang melihat jumlah kita telah bertambah begitu banyak. Mungkin kita masih kecil dan lemah, tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita akan menjadi vaksin nomor 1 di dalam Akademi Naga Phoenix, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Hidup Overlord Legion! Hidup Overlord Legion, teriak para anggotanya. Bagus sekali. Sekarang saya secara resmi menunjuk Tang Zhan sebagai wakil komandan, Zhuge Zantian sebagai kepala pelayan, Ma Qihao sebagai garda depan, dan Sang Jifeng, Lady Sura, Li Haonan, Zhou Xie, Yan Gang, dan Zhong Xia sebagai kapten. Selama saya tidak ada, kalian semua akan bertanggung jawab untuk mengembangkan Legion Overlord, kata Xiang Shaoyun. Untuk pertama kalinya, ia menunjuk posisi di Legion Overlord. Seiring dengan pertumbuhan Legion Overlord, rencana untuk masa depannya perlu disusun. Xiang Shaoyun juga berharap Legion Overlord dapat tumbuh menjadi kekuatan yang gemilang. Mengenai penunjukan ini, ia hanya berharap Legion tersebut tetap memiliki pemimpin selama ketidakhadirannya. Dengan peningkatan kemampuan Tang Longfei baru-baru ini, ia sekarang mampu menekan mereka. Oleh karena itu, pengangkatannya sebagai wakil komandan adalah keputusan yang didukung semua orang. Adapun posisi lainnya, pengangkatan didasarkan pada kekuatan individu. Di masa depan, kontribusi juga akan menentukan posisi seseorang di Legion Overlord. Tidak ada keberatan terhadap pengangkatan ini, dan dengan demikian, semuanya sudah beres terkait posisi-posisi tersebut untuk saat ini. Selanjutnya, Xiang Shaoyun meluangkan waktu untuk mengenal anggota baru satu persatu. Orang-orang ini sangat antusias bertemu Xiang Shaoyun. Dia adalah pemimpin mereka, seseorang yang mampu bertarung melawan anggota 10 besar daftar Naga Phoenix. Dia juga seseorang yang mampu menarik kunjungan para wanita cantik dari 2 Villa Phoenix pertama, dan dia juga mampu membuat seorang tetua menunggunya. Dia, dalam arti tertentu, adalah idola mereka. Xiang Shaoyun menemukan bahwa banyak dari mereka adalah kultivator alam kenaikan naga tahap akhir, dengan sejumlah besar dari mereka juga berada di tahap kedua. Kekuatan mereka tidak istimewa, tetapi mereka juga bukan yang terburuk di akademi. Di antara anggota baru, terdapat juga seorang kultivator alam kenaikan naga tingkat ketiga, yang mampu masuk ke daftar Jiao Luan. Namanya Leng Xiaoyu, dan dia secara sukarela bergabung dengan Legion Overlord setelah kekalahannya di tangan Tang Longfei. Dia adalah seseorang dengan ekspresi dingin, memancarkan aura yang menjauhkan orang lain darinya. Bahkan saat berhadapan dengan Xiang Shaoyun, dia tetap mempertahankan ekspresi dingin yang sama. Jadi, kamu adalah Leng Xiaoyu? Xiang Shaoyun bertanya, minatnya terusik. Leng Xiaoyu hanya mengangguk, bahkan tidak berusaha menjawab. Seolah-olah dia tidak menyetujui pemimpinnya. Di sampingnya, Tang Longfei menegur, Xiaoyu, sikap macam apa itu? Mendengar itu, Leng Xiaoyu mengerutkan kening sebelum akhirnya membuka mulutnya, salam, Overlord. Tuan, jangan hiraukan dia. Xiaoyu adalah orang yang keras kepala dan tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel dengan pikirannya, kata Tang Longfei dengan canggung. Xiang Shaoyun tersenyum. Tidak masalah. Seseorang yang kuat pasti juga memiliki kesombongan. Kemudian dia menatap Leng Xiaoyu dan melanjutkan, karena kau tidak senang denganku, bagaimana kalau begini? Ini pertama kalinya aku bertemu dengan banyak dari kalian. Bagaimana kalau kita bersenang-senang? Ayo kita berkelahi. Pasti seru. Tuan, tidak perlu seperti itu, kan? Jika dia berani membangkang, aku akan memukulinya sampai dia patuh, Tang Longfei segera membujuk. Xiang Shaoyun tetap teguh. Tidak, dia harus melawan saya, atau posisi saya sebagai penguasa tertinggi tidak akan mampu meyakinkan massa. Baiklah, ayo bertarung. Leng Xiaoyu setuju, matanya berbinar tajam. Begitu baru benar. Xiang Shaoyun senang dengan jawabannya. Dia berkata kepada yang lain, semuanya, beri jarak. Kita akan bertarung di sini. Semua orang mundur dengan perasaan gembira. Mereka semua ingin melihat seberapa kuat penguasa itu. Bab 683. Memang benar bahwa Leng Xiaoyu tidak puas dengan Xiang Shaoyun. Dia telah mendengar tentang perbuatan Xiang Shaoyun, tetapi dia percaya itu dilebih-lebihkan. Menurutnya, Xiang Shaoyun mungkin lebih lemah darinya. Karena itu, dia tidak dapat menerima Xiang Shaoyun menyandang gelar penguasa tertinggi. Ia berpikir bahwa Tang Longfei lebih kuat dari Xiang Shaoyun, dan Tang Longfei seharusnya menjadi penguasa tertinggi. Karena itu, ia dengan senang hati menerima tantangan Xiang Shaoyun. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang di sini bahwa Xiang Shaoyun tidak sekuat yang mereka yakini.
Karena akulah pemimpinnya, aku akan membiarkanmu yang memulai duluan, kata Xiang Shaoyun dengan santai. Leng Xiaoyu menyipitkan matanya saat sebuah tombak perak muncul di tangannya. Aura dingin menyembur dari tubuhnya saat proyeksi naga es yang meraung muncul di sekitarnya, seketika menurunkan suhu di sekitarnya. Jangan menyesalinya. Aku datang, kata Leng Xiaoyu sambil menusukkan tombak tepat ke arah Xiang Shaoyun. Bor Frost Pike. Seketika itu, panjang tombak bertambah dan berubah menjadi duri beku sepanjang lebih dari 10 meter. Ujung tajam duri itu langsung mengarah ke tenggorokan Xiang Shaoyun, membawa serta aura dingin yang membekukan. Pada saat itu, semua orang masih berpikir bahwa serangan ini terlalu sederhana dan tidak cukup mengancam. Namun seketika, 7 salinan duri muncul di sekitar Xiang Shaoyun, menutup semua jalan mundurnya dan membuat upaya melarikan diri dari serangan itu menjadi mustahil. Xiang Shaoyun tetap tak bergerak, seolah-olah dia sama sekali tidak mampu menghindar. Semua orang menjadi cemas karena khawatir dia akan segera terkena serangan. Cling! Denting! Tiba-tiba, serangkaian suara tajam terdengar. Paku es yang sangat tajam itu sepertinya telah menghantam dinding baja yang tak dapat ditembus. Paku es itu hancur berkeping-keping, serpihan es berhamburan kemana-mana. Di hadapan Xiang Shaoyun, 6 lapis perisai emas tebal telah muncul, melindunginya sepenuhnya. Perisai-perisai itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Leng Xiaoyu tidak menyerah pada serangannya hanya karena tombak esnya hancur. Dia terus menusuk ke depan dengan tombaknya, dan saat dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, senjatanya bersinar dengan kilatan emas dan menghantam perisai emas. Dia bermaksud menembus perisai untuk mengenai Xiang Shaoyun. Tetapi ketika tombak itu mengenai perisai emas, ia gagal menimbulkan kerusakan apapun. Xiang Shaoyun tersenyum. Kekuatan ini bahkan tidak cukup untuk menembus pertahananku. Berlatihlah lebih keras. Leng Xiaoyu dapat mendengar rasa jijik dalam kata-kata Xiang Shaoyun. Sebagai respons, dia melompat ke udara sebelum menusuk ke bawah dengan tombaknya yang diarahkan ke kepala Xiang Shaoyun. Aku menolak untuk percaya aku tidak bisa menembus pertahananmu. Leng Xiaoyu meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Gelombang energi es menyebar, menyebabkan orang-orang di area tersebut merasakan penurunan suhu yang cepat. Mereka semua tersentak dalam hati, betapa dahsyatnya energi embun beku itu. Ketika Leng Xiaoyu menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia membuktikan reputasinya sebagai seseorang yang ada di daftar Jiao Luan. Sebelum serangan tiba, energi es meledak, membekukan perisai emas Xiang Shaoyun, mengubah warna emas awalnya menjadi warna putih salju seperti es. Xiang Shaoyun merasakan energi dingin menembus pertahanannya dan menyerang tubuhnya. Pada saat itulah tombak Leng Xiaoyu tiba. Dia mengayunkan tombak itu ke arah Xiang Shaoyun seolah-olah itu adalah gunung yang runtuh. Seseorang yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi akan mengira bahwa keduanya adalah musuh bebuyutan karena intensitas serangan Leng Xiaoyu. Bahkan Tan Longfei mulai merasa tidak senang saat berpikir, anak ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri. Tepat sebelum serangan itu mendarat, Xiang Shaoyun bergerak. Dia mengangkat kepalanya, menghadap tombak itu, dan meraung, pergi. Suara mengerikan yang didukung oleh raungan harimau menggema keluar. Saat gelombang suara menyebar, es di sekitarnya retak dan berhamburan kemana-mana. Adapun orang-orang di daerah itu, mereka merasa seperti akan menjadi tuli. Seekor harimau putih yang mengerikan muncul di udara. Seperti seorang raja yang berpatroli di wilayahnya, harimau itu menerkam ke depan, membawa energi emas yang pekat dan ganas bersamanya. Raungan itu membangkitkan amarah Leng Xiaoyu, menyebabkan darah menyembur dari telinganya. Kemudian, aura penguasa harimau yang tak tertandingi menekan dirinya, menghapus niat es yang telah ia sebarkan di sekitarnya. Ia tidak lagi dapat mengendalikan es yang mengelilinginya, dan serangan balik harimau itu membuatnya terpental. Ahahaha. Pakaiannya compang-camping, dan saat darahnya berhamburan kemana-mana, dia meraung kesakitan. Kemudian dia terhempas keras ke sudut villa dan tergeletak di tanah untuk waktu yang lama. Para anggota Overlord Legion sangat terguncang. Setiap orang adalah makhluk unik dengan temperamennya masing-masing, tetapi sikap acuh tak acuh umumnya hanya ditujukan kepada musuh, bukan kepada mereka yang berada di pihak kita. Kuharap kau bisa mempertimbangkan hal itu, kata Xiang Shaoyun dengan nada menegur. Dia tidak berencana untuk memberikan pukulan seberat itu kepada Leng Xiaoyu, tetapi pihak lain benar-benar berani meremehkan wewenangnya, yang bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberi Leng Xiaoyu pelajaran yang setimpal agar dia bertindak dengan tepat di masa depan. Tan Longfei pun tak melanjutkan pembicaraan untuk membela Leng Xiaoyu. Sebaliknya, ia merasa agak menyesal karena telah merekrut orang yang merepotkan. Leng Xiaoyu berusaha berdiri kembali dan menundukkan kepalanya yang angkuh. Leng Xiaoyu pantas mati karena telah menghina penguasa. Lalu ia mengangkat tombaknya dan menusuk dirinya sendiri. Tak seorang pun menyangka ia akan begitu tegas, dan sebelum ada yang sempat bereaksi, tombak itu telah menembus perut Leng Xiaoyu. Adegan itu sangat menyayat hati. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan berkata,
Kakak Tang, bawa dia pergi untuk berobat. Masalah ini berakhir di sini. Baik, Tuan Besar, jawab Tang Longfei sambil bergegas menghampiri dan membawa Leng Xiaoyu pergi. Xiang Shaoyun kembali menatap semua orang dan berkata, Legion Overlord adalah sebuah kelompok, dan kita semua bersaudara. Saya tidak ingin melihat senjata kita diarahkan melawan orang-orang kita sendiri. Di masa depan, mereka yang tidak senang dengan saya dapat pergi secara sukarela. Jangan melakukan sesuatu yang akan menyakiti orang lain di Legion. Baik, Tuan Agung. Kami akan mematuhi perintah Anda, kata semuanya. Sejak saat itu, tak seorang pun dari mereka lagi menyimpan rasa tidak hormat kepadanya. Selanjutnya, Xiang Shaoyun memperlihatkan barang-barang emas tingkat kaisar berelemen dan menawarkan untuk menukarkannya dengan prioritas diberikan kepada rakyat mereka sendiri. Meskipun dia adalah pemimpin mereka, dia tidak bisa memberikan harta karun itu secara cuma-cuma. Jika tidak, dia akan bangkrut. Selain itu, setiap orang yang hadir memiliki latar belakang yang baik. Mereka semua cukup kaya, dan mereka pasti mampu melakukan barter untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mata beberapa kultivator emas hampir berbinar-binar ketika mereka melihat barang-barang tingkat kaisar elemen emas yang dipersembahkan Xiang Shaoyun. Bab 684. Xiang Shaoyun memutuskan untuk menukarkan semua barang itu karena dua alasan. Pertama, dia bisa meningkatkan kekuatan pasukan Overlord. Kedua, dia juga bisa menambah variasi barang-barang elemen dalam koleksinya, berharap menemukan barang-barang yang mungkin berguna baginya. Selain itu, dia selalu bisa menukarkan barang-barang yang diperolehnya dari perdagangan dengan bawahannya. Ia juga berharap dapat memberi contoh agar para anggota Overlord Legion tidak menyimpan harta mereka untuk diri sendiri. Jika mereka memiliki harta yang tidak berguna bagi mereka, akan lebih baik untuk menukarkannya agar semua orang bisa mendapatkan sesuatu yang berguna bagi mereka. Dengan begitu, mereka semua bisa tumbuh lebih cepat dalam kekuatan. Dapat dikatakan bahwa tindakan Xiang Shaoyun meningkatkan persatuan pasukan Overlord dan meningkatkan loyalitas mereka kepadanya. Itu adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan seorang pemimpin spiritual, yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Setelah menukarkan sebagian barang yang didapatnya dari para pedagang emas, Xiang Shaoyun juga mengeluarkan beberapa item elemen emas dan memberikannya kepada Lady Sura. Dia adalah wanitanya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dia hanya berharap Sura bisa mencapai terobosan lebih cepat dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Lalu dia memanggil Vicious One, Vicious Two, dan Vicious Three. Mereka sekarang adalah Raja Iblis. Meskipun cerdas, mereka tetap sangat ganas. Sekarang saatnya bagi mereka untuk pergi dan menempa diri. Namun karena Xiang Shaoyun terlalu sibuk untuk pergi ke hutan belantara, dia membiarkan mereka tinggal di villa. Jika ada kesempatan, dia akan membawa burung-burung itu keluar untuk ekspedisi pelatihan. Setelah menyelesaikan semua itu, dia berangkat menuju Villa Phoenix II. Dia ingin melihat apa yang Han Chen Fei butuhkan darinya untuk membantu para saudari klan Han. Namun, ketika dia hampir tiba, seorang pria dan seekor kuda menghalangi jalannya. Pria itu adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan pakaian hijau. Ia memiliki alis yang tajam, wajah yang tegas, tubuh yang tinggi dan tegak, mata yang cerah, dan temperamen yang anggun. Ia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Dari segi penampilan, ia sebanding dengan Xiang Shaoyun, dan ia juga memancarkan aura yang luar biasa. Adapun tunggangannya, itu adalah serigala hijau bermata tiga yang langka. Bulu hijaunya mengkilap dan halus, tampak seperti padang rumput yang hijau subur. Tubuhnya kokoh seperti sapi. Matanya memancarkan kilatan yang dalam, dan taringnya yang tajam berkilauan di bawah sinar matahari. Serigala hijau selalu langka, dan serigala bermata tiga bahkan lebih langka lagi. Mata ketiga di dahinya jelas menyimpan kemampuan iblis yang tak terbayangkan. Saat Xiang Shaoyun menatap pemuda berbaju hijau, pemuda itu pun balas menatapnya. Mata mereka bertemu, dan percikan api tercipta. Pemuda hijau Ye Lin-san, Tuan Xiang Shaoyun. Mereka berdua menyebutkan identitas satu sama lain secara bersamaan. Benar sekali. Orang yang berdiri di hadapan Xiang Shaoyun tidak lain adalah jenius klan Ye, pemuda hijau Ye Lin-san. Ia hanya setahun lebih tua dari Xiang Shaoyun namun sudah menjadi salah satu dari 10 murid terbaik dalam daftar Naga Phoenix. Kekuatannya mungkin hanya sedikit lebih lemah dari Xiao Xie, atau mungkin hampir setara. Dia adalah saingan cinta yang sudah lama diketahui Xiang Shaoyun. Di kota Bloodsin, sepupu Ye Lin-san, Ye Yufei, telah membuat beberapa masalah bagi Xiang Shaoyun tetapi akhirnya dikalahkan dan diusir. Ini adalah kali pertama Xiang Shaoyun bertemu Ye Lin-san secara langsung. Sejujurnya, Xiang Shaoyun tidak pernah terlalu peduli pada Ye Lin-san. Bukan berarti dia meremehkan Ye Lin-san, tetapi dia memiliki keyakinan kuat bahwa dia dan Yu Keidi ditakdirkan untuk bersama, seolah-olah mereka telah ditakdirkan untuk menjadi pasangan sejak kehidupan mereka sebelumnya. Dengan takdir yang telah ditentukan untuk bersama, bagaimana mungkin ada orang yang merusak hubungan mereka?
Yukaidi tidak akan repot-repot mengunjunginya jika tidak demikian. Kunjungannya hanya membuktikan bahwa dia merasakan hal yang sama dan juga menyimpan perasaan untuknya. Adapun Yelinsan, mungkin dia memang tidak akan menyerah pada Yukaidi, tetapi hatinya memang ditakdirkan untuk hancur. Karena itu, Xiang Shaoyun merasa simpati padanya, bukan permusuhan. Tentu saja, semakin banyak pria yang mengejar wanitanya, semakin terbukti bahwa dia memiliki selera yang bagus dalam memilih wanita. Sebagai seorang pria, ia percaya bahwa ia harus bersikap murah hati dalam hal itu. Tentu saja, jika pihak lain tetap keras kepala, ia tidak keberatan memberi pelajaran kepada pihak lain. Anda datang berkunjung ke Kaidi, tanya Yelinsan dengan senyum tenang. Sebenarnya, dia sama sekali tidak menunjukkan permusuhan. Menarik untuk dipikirkan apakah dia hanya pandai menyembunyikan permusuhannya atau memang itulah yang sebenarnya dia rasakan. Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum menjawab, tidak, saya di sini untuk mencari Han Chenfei. Ia pernah membayangkan bahwa ketika akhirnya bertemu Yelinsan, mereka mungkin akan saling menghina atau bahkan berkelahi. Ia tidak pernah menyangka akan memiliki percakapan yang begitu tenang. Karena kau sudah menyatakan bahwa Kaidi adalah wanitamu, mengapa kau masih mencari wanita lain? Tidakkah kau pikir kau tidak menghormati Kaidi? Tanya Yelinsan dengan nada mencela. Aku ada urusan dengan Han Chenfei. Sama sekali tidak seperti yang kau pikirkan. Bahkan Kaidi pun tahu itu, jawab Xiang Shaoyun. Oh, begitu. Pergilah kalau begitu, kata Yelinsan dengan heran. Jika kau ingin menjadi kekasih Kaidi, kau harus melewati aku. Kau perlu membuktikan dirimu layak untuknya. Aku akan menunggu tantanganmu. Kemudian ia pergi dengan tenang, tanpa terlihat seperti sedang mencari pertengkaran. Hal itu sangat membingungkan Xiang Shaoyun. Ini sama sekali tidak seperti pertemuan antara saingan cinta. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Pria ini memang aneh. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan menuju villa Han Chenfei. Saat tiba, Leng Feng, pengawal nomor 1 yang bertugas di bawah Han Chenfei, muncul dan menghalangi jalannya. Apakah Anda ada urusan di sini? Leng Feng tentu saja mengenali Xiang Shaoyun, itulah sebabnya dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Xiang Shaoyun. Ia terus merasa bahwa tuan muda istana mereka memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Xiang Shaoyun, dan hal itu menyebabkan rasa iri memenuhi hatinya. Saya di sini untuk mencari tuan muda istana Anda. Tolong sampaikan padanya, kata Xiang Shaoyun. Leng Feng sedikit ragu sebelum memasuki villa untuk melaporkan kunjungan tersebut. Tak lama kemudian, ia kembali dan berkata dengan dingin, silakan masuk. Xiang Shaoyun melangkah masuk ke villa. Di dalam, Han Chenfei sedang menunggu bersama para saudari dari klan Han. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Sepertinya para saudari itu cukup penting bagimu, ya, kata Han Chenfei sambil tersenyum menawan. Kau benar. Karena akulah yang membawa mereka ke akademi, bahkan setelah menjadi pengikutmu, mereka tetap temanku. Kuharap kau tidak keberatan, Tuan Istana Han, kata Xiang Shaoyun terus terang. Han Qianwei dan Han Suewei tersentuh. Mereka merasa semakin menyesal atas kebencian yang pernah mereka pendam terhadap Xiang Shaoyun. Tuan muda Xiang memang orang yang berhati hangat. Tentu saja, saya, Han Chenfei, bukanlah orang yang tidak masuk akal, kata Han Chenfei. Lalu dia langsung ke intinya, Istana Gletser kita memiliki sutra Gletser, dan itu memungkinkan seseorang untuk menggunakan semua jenis energi es, itu sepenuhnya mampu memperbaiki kekurangan para saudari, tetapi itu saja tidak cukup. Fondasi mereka telah rusak oleh energi es sejak muda, dan mereka membutuhkan tambahan energi es yang lebih kuat. Katakan saja kita akan mengalahkan es dengan es, hanya dengan membantu mereka sepenuhnya menyatu dengan energi es di dalam diri mereka, mereka akan sembuh. Di Deep Tidal Wave, ada tanah yang sangat dingin yang dapat membantu mereka melakukan hal itu. Bab 685. Xiang Shaoyun bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Deep Tidal Wave adalah salah satu dari 9 zona kultivasi utama akademi tersebut. Sebenarnya, Xiang Shaoyun juga tertarik untuk mengambil kesempatan ini untuk masuk dan menghabiskan waktu berkultivasi di sana. Karena negeri yang sangat dingin itu terletak jauh di dalam gelombang pasang dalam, mencapainya akan sangat berbahaya. Kelalaian sekecil apapun akan mengakibatkan seseorang menjadi santapan iblis air di sana. Karena itu, aku membutuhkan bantuan dari para penolong yang dapat kupercaya, jelas Han Chenfei. Kematian adalah kemungkinan yang sangat nyata dalam perjalanan ini. Pikirkan baik-baik sebelum menyetujui. Lalu, ia menatap Xiang Shaoyun dengan mata indahnya, menunggu jawabannya. Xiang Shaoyun langsung menjawab, tidak perlu dipikirkan. Ayo pergi. Belum lagi hubungannya dengan para saudari itu, hubungan antara Han Pojun dan Du Xuanhao saja sudah cukup untuk membuatnya membantu. Bagus, ternyata aku tidak salah menilaimu. Kau adalah pria yang peduli pada orang-orang di sekitarmu. Tak heran Yukaidi menyukaimu. Bahkan, aku pun mulai mengagumimu.
Han Chen Fei tak pelit memberikan pujian, matanya bersinar dengan kilau yang mempesona. Terima kasih, Tuan Muda Xiang, kedua saudari itu pun ikut berterima kasih kepadanya. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya. Sama-sama. Lagi pula, aku memang sudah berencana pergi ke sana untuk sesi latihan. Baiklah, jangan berlama-lama lagi. Kita akan segera berangkat, Han Chen Fei langsung memutuskan. Kemudian, ia meminta Leng Feng dan Han Lingsuang untuk memanggil anggota Istana Gletser, mencoba melihat apakah ada di antara mereka yang ingin memasuki gelombang pasang dalam untuk berlatih juga. Sebagai seorang Master Istana Muda, Han Chen Fei tentu saja berkewajiban untuk meningkatkan kekuatan Istana Gletser. Tak lama kemudian, terbentuklah kelompok yang terdiri dari sekitar 20 orang. Xiang Shaoyun mengamati kelompok itu dan menemukan bahwa mereka adalah kultivator elemen air atau es. Perbedaan antara kedua kekuatan itu cukup jelas, dan kelompok ini bahkan lebih kuat daripada seluruh Legiun Overlord. Mereka semua memandang Han Chen Fei dengan tatapan kagum dan hormat. Jelas bahwa orang-orang ini bergabung dengan Istana Gletser karena kekuatan dan kecantikan Han Chen Fei. Mereka sangat terkejut melihat Xiang Shaoyun bersama mereka. Dan ketika mereka mengingat desas-desus bahwa Han Chen Fei baru-baru ini menunggu selama 3 hari di Villa Naga 1 untuk Xiang Shaoyun, tatapan mereka dipenuhi dengan permusuhan. Xiang Shaoyun sama sekali tidak terganggu dengan cara mereka memandanginya. Dia dengan santai mengikuti kelompok itu ke formasi teleportasi. Di sana, mereka semua mengeluarkan lempengan giok masing-masing. Hanya mereka yang memiliki setidaknya 50.000 poin kontribusi yang diizinkan masuk. Lagi pula, seseorang akan dikenakan biaya 10.000 poin kontribusi per hari di dalam. Tanpa setidaknya 50.000 poin kontribusi, seseorang sebaiknya tidak masuk. Tak lama kemudian, giliran Xiang Shaoyun untuk menunjukkan piring gioknya tiba. Ketika pengawas melihat nama di lempengan giok itu, dia langsung gemetar dan berkata, Tuan Muda Xiang, Anda tidak perlu lagi menggunakan poin kontribusi. Xiang Shaoyun terdiam. Apa? Tuan pengawas, apakah poin kontribusi saya tidak mencukupi? Dia memiliki setidaknya 1 juta poin kontribusi di piring gioknya. Dia bertanya-tanya apakah ada kesalahan. Pengawas itu dengan hormat mengembalikan piring gioknya dan berkata, Tuan Muda Xiang, apakah Anda tidak menyadari bahwa Anda sekarang adalah murid prioritas khusus? Anda sekarang dapat memasuki semua zona kultivasi secara gratis. Oleh karena itu, Anda dapat menyimpan piring giok Anda. Anda tidak akan dikenakan biaya untuk waktu Anda di Deep Tidal Wave. Hah, ada hal seperti itu. Xiang Shaoyun terkejut. Dia tidak tahu kapan dia menjadi murid prioritas khusus. Yang disebut murid prioritas khusus adalah murid yang peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada murid biasa. Murid dengan peringkat ini sangat langka. Masing-masing dari mereka adalah individu dengan bakat luar biasa, seorang yang istimewa yang akan dilindungi dan dihargai oleh Akademi. Di seluruh Akademi Naga Phoenix, hanya 10 murid teratas dalam daftar Naga Phoenix dan beberapa keturunan faksi lokal yang mendapatkan perlakuan yang sama. Xiang Shaoyun belum masuk dalam 10 besar daftar Naga Phoenix, namun ia telah menjadi murid prioritas khusus. Itu adalah kasus yang sangat langka. Seorang murid prioritas khusus memiliki hak istimewa dalam memasuki zona kultivasi dan membeli berbagai barang dari Akademi dengan harga diskon. Terkadang mereka bahkan diberikan barang-barang tersebut secara gratis. Perlakuan istimewa seperti itu sudah cukup untuk membuat murid manapun menjadi gila karena iri. Di antara anggota Istana Gletser, Han Chen Fei juga merupakan murid prioritas khusus. Dia bisa memasuki gelombang pasang dalam secara gratis, tetapi dia masih perlu membayar jika ingin memasuki zona kultivasi lainnya. Ini sangat berbeda dengan Xiang Shaoyun, yang bisa memasuki ke 9 zona kultivasi utama secara gratis. Lagi pula, Han Chen Fei adalah kultivator es, kekuatan es hanya ada di zona gelombang pasang dalam di antara 9 zona. Di sisi lain, Xiang Shaoyun mengkultivasi ke 9 kekuatan tersebut. Itulah mengapa dia diberi perlakuan istimewa. Selain itu, Xiang Shaoyun telah berhasil menggabungkan 9 kekuatan dan juga merupakan murid dari tetua penjaga makam. Inilah alasan utama mengapa ia dijadikan murid prioritas khusus. Ketika para murid di dekatnya mendengar ucapan pengawas, mereka semua memandang Xiang Shaoyun dengan iri. Mereka semua tahu bahwa dia memiliki salah satu fisik terkuat yang ada. Mendapatkan keuntungan seperti itu adalah hal yang wajar. Di tengah tatapan iri, Xiang Shaoyun memasuki gelombang pasang dalam. Setelah melewati formasi teleportasi, kelompok itu muncul di sebuah pantai. Hamparan samudera biru yang luas terbentang tanpa batas di hadapannya. Pemandangan luasnya laut itu mampu menghapus semua kekhawatiran dari pikiran seseorang. Angin sepoi-sepoi dari laut menerpa mereka saat gelombang demi gelombang, masing-masing mencapai ketinggian lebih dari 10 meter, menghantam pantai dan menciptakan pemandangan yang cukup spektakuler. Tempat ini memang memiliki gelombang pasang yang besar dan laut yang dalam. Zona ini sesuai dengan namanya, gelombang pasang dalam. Kekuatan air sangat padat di sini, dan area tersebut dibanjiri energi astral elemen air.
Ini praktis merupakan surga bagi kultivator air. Selain itu, terdapat beragam sumber daya elemen air di dalam laut, dan sumber daya tersebut berguna untuk meningkatkan kekuatan kultivator air. Di kedalaman gelombang pasang dalam, terdapat gunung es abadi, dan itu adalah surga bagi kultivator es. Sayangnya, jalan menuju ke sana penuh dengan bahaya. Umumnya, kultivator es tidak akan berani pergi ke sana sendirian. Kebanyakan hanya akan berani pergi setelah membentuk kelompok. Gunung es itu juga merupakan tujuan kelompok Xiang Shaoyun. Namun, lokasi sebenarnya yang dapat menyelesaikan masalah para saudari itu terletak di bawah gunung es, jauh di dalam laut. Dasar laut memang tempat yang penuh bahaya, dan banyak iblis laut tinggal di sana. Jika seseorang bukan kultivator air, ia akan sangat dirugikan. Itulah sebabnya Han Chen Fei mengundang Xiang Shaoyun. Lagi pula, Xiang Shaoyun telah menguasai 9 kekuatan. Seharusnya dia cukup mahir dalam memanipulasi kekuatan air. Sayangnya, dia telah salah sangka. Bab 686. Tentu, Xiang Shaoyun mengolah 9 kekuatan. Namun di antara 9 kekuatannya, pemahamannya tentang kekuatan air adalah yang terlemah. Secara perbandingan, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan petir, emas, api, angin, tanah, dan kegelapan. Ia kurang terlatih dalam hal kekuatan air, kayu, dan cahaya. Dengan demikian, keunggulannya dalam lingkungan seperti ini pada dasarnya tidak ada. Tentu saja, dia tidak akan mundur hanya karena itu. Lagi pula, salah satu tujuannya di sini adalah untuk memahami kedalaman air. Sejak ia memahami kedalaman bumi, emas, dan kegelapan, ia dapat menyerap ketiga energi ini dengan lebih cepat. Ia harus memahami kedalaman ke-9 kekuatan yang ia kembangkan sesegera mungkin. Dengan demikian, ia dapat mengembangkan ke-9 kekuatannya secara merata, menjaga keseimbangan bahkan saat ia tumbuh. Ia merasa hanya dengan cara itulah ia bisa meningkatkan kecepatan perkembangannya. Jika tidak, jika ia harus menemukan zona kultivasi unik untuk setiap kekuatan yang ia kembangkan setiap kali ingin maju, ia akan membuang banyak waktu. Pertumbuhannya akan melambat, dan itu akan sangat merugikan masa depannya. Bersama kelompok Han Chen Fei, ia melakukan perjalanan lebih dalam ke Deep Tidal Wave. Saat terbang, ia tidak mengabaikan metode kultivasinya untuk menyerap energi air di udara. Para anggota Istana Gletser melakukan hal yang sama. Bagi para murid jenius ini, tidak ada satu detik pun kultivasi yang boleh disia-siakan. Tak seorang pun dari mereka mau tertinggal dari yang lain. Setelah seharian terbang, satu-satunya yang mereka lihat hanyalah gelombang laut yang tak berujung. Mereka bahkan tidak bertemu banyak iblis air. Namun saat malam tiba, laut menjadi mengamuk, dengan gelombang mencapai ketinggian lebih dari 100 meter. Pada saat ini, laut menampilkan pemandangan yang spektakuler dan mengejutkan. Han Chen Fei tiba-tiba berkata, "Semuanya, waspadalah. Jiao air bisa muncul kapan saja. Jangan lengah." Benar saja, begitu dia memberikan peringatannya, siluet sepanjang puluhan meter melesat keluar dari laut. Rahang besar terbuka dan menerkam anggota Istana Gletser. Seekor jiao air telah muncul. Ia memiliki tubuh seperti ular dan kepala ganas dengan satu tanduk. Sisik biru membentang di sepanjang tubuhnya yang kokoh saat ia mengamuk, menciptakan banyak gelombang besar. Makhluk itu sebenarnya tiba dengan menunggangi gelombang laut, sehingga kehadirannya sulit dideteksi. Untungnya, para murid jenius ini mampu bereaksi cepat dan melancarkan serangan balik hampir seketika. Banyak serangan kuat dilancarkan ke arah jiao air itu, memblokir serangannya dan memaksanya kembali ke bawah air. Tingkatkan kecepatan kita, atau keadaan akan menjadi rumit jika mereka datang dalam jumlah yang lebih besar, perintah Han Chen Fei. Kelompok itu mulai terbang dengan kecepatan maksimal. Gelombang di bawah mereka semakin ganas ketika banyak sosok ramping dan tegap muncul di dekat permukaan laut. Banyak mata yang memancarkan nafsu memsa dan membuat hati mereka merinding. "Manusia, kalian telah terus-menerus menginvasi wilayah kami. Apakah kalian pikir para jiao air itu lemah dan bisa kalian tindas sesuka hati?" Suara seorang jiao kaisar iblis terdengar. Han Chen Fei segera menjawab, "Kami tidak bermaksud menyinggung ras mulia Anda. Kami hanya lewat. Mohon izinkan kami lewat. Kami akan berterima kasih dengan hadiah yang besar." "Omong kosong. Apa kau pikir kami peduli dengan hadiahmu? Pergi dari laut, atau kalian semua akan mati," geram Kaisar Iblis. "Tolong pikirkan ini baik-baik," teriak Han Chen Fei, matanya berbinar dingin. Pada saat yang sama, dia menggunakan transmisi suara dan berkata, "Semuanya, bersiaplah untuk menerobos. Jangan sampai terjebak dengan mereka. Sepertinya kau benar-benar mencari kematian. Santaplah mereka semua," perintah Kaisar Iblis. Selanjutnya, lebih dari 10 jiao air melesat keluar dari air. Semburan air yang mengerikan, cukup kuat untuk menghancurkan gunung, keluar dari rahang mereka. "Xiang Shaoyun, jaga Qian Wei dan Sui Wei. Mari kita serbu keluar dari pengepungan bersama-sama," kata Han Chen Fei sambil menghunus pedangnya.
Dengan sekali ayunan pedang, sinar es melesat keluar, membekukan semua serangan air. Es itu kemudian hancur berkeping-keping. Salah satu jiao air langsung terluka dan jatuh kembali ke air, mewarnai laut dengan darah merah. Bekerja sama dengan Han Chen Fei, Xiang Shaoyun membawa kedua saudari itu bersamanya saat mereka melarikan diri melalui celah tersebut. Yang lain juga menggunakan teknik masing-masing untuk menghadapi serangan air. Di sini, para jiao air memiliki keuntungan dengan banyaknya air yang mereka miliki. Dengan demikian, mereka mampu menunjukkan kekuatan yang lebih besar dalam gelombang pasang dalam. Para anggota Istana Gletser dilanda kekacauan akibat bombardir yang tak henti-hentinya, dan beberapa bahkan mengalami luka parah. Meskipun mereka adalah murid-murid jenius, tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Sekalipun mereka mampu bertarung melebihi kemampuan mereka, tetap ada batasnya. Untungnya, Leng Feng dan Han Lingsuang adalah kultivator alam kenaikan naga tahap ketiga. Dengan kemampuan bertarung mereka mampu membantu yang lain melarikan diri. Han Chen Fei juga menunjukkan kualitas kepemimpinannya saat ia berupaya membuka jalan dan secara pribadi terlibat dalam pertempuran dengan jiao terkuat, mencegah jiao tersebut menimbulkan lebih banyak kerusakan pada yang lain. Adapun Xiang Shaoyun, ia bertugas mengurus para saudari, yang tampaknya sama sekali tidak mampu melakukan apapun untuk membantu. Tuan Muda Xiang, abaikan kami. Pergi, bujuk Han Suewei ketika dia menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut. Alih-alih menjawab, Xiang Shaoyun terus maju dengan mereka di belakangnya. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi, dan dengan waktu reaksi yang luar biasa, dia mampu terus menghindari semua serangan yang dilancarkan kepadanya. Han Qianwei berkata, Tuan Muda Xiang, Anda tidak berutang apapun kepada kami. Justru kamilah yang berutang banyak kepada Anda. Abaikan kami dan pergilah. Diam. Xiang Shaoyun berteriak. Dalam situasi mereka saat ini, dia tidak boleh terganggu. Karena itu, ocehan mereka yang tak henti-hentinya membuatnya marah. Para saudari merasa dirugikan ketika dia membentak mereka, tetapi mereka sangat terharu ketika melihatnya masih melindungi mereka. Pada saat itu, seekor jiao air yang kuat mengincar kelompok 3 orang Xiang Shaoyun. Ia dengan cepat menyerbu dan menyerang. Para saudari itu pucat pasi saat serangan itu datang. Mereka telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya, tetapi di hadapan Kaisar Iblis ini, mereka masih bukan apa-apa. Pada saat krisis, Xiang Shaoyun melemparkan mereka jauh-jauh dan berteriak, "Uang, kawal mereka maju." Saat dia berbicara, mani melesat keluar dan membesar sebelum membawa kedua saudari itu pergi. Adapun Xiang Shaoyun, dia menghunus pedang pembunuh langit Overlord miliknya dan menebas jiao air. Energi petir yang tak terbatas menghujani jiao air, menyebabkannya meraung kesakitan. Dengan adanya unsur air, energi petir menjadi jauh lebih merusak. Setelah berhasil dalam serangan pertamanya, Xiang Shaoyun tidak menunjukkan belas kasihan. Dia memasuki mode kesatuan pedang manusia dan mengirimkan energi pedang yang kuat, menghantamkan jiao air itu kembali ke laut. Bab 687. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan belas kasihan saat memutuskan untuk menyerang. Dia berulang kali mengayunkan pedangnya yang tajam, mengirimkan serangkaian energi pedang untuk membantu anggota Istana Gletser. Dengan bantuan Xiang Shaoyun, Han Chen Fei memaksa jiao air terkuat untuk menjauh, memungkinkan kelompok mereka pergi dengan selamat. Selama kejadian singkat itu, 2 orang mengalami luka serius sementara 5 lainnya mengalami luka ringan. Sedangkan sisanya tidak menderita banyak. Untungnya, semua anggota kelompok itu adalah orang-orang jenius dengan metode penyelamatan diri masing-masing. Jika tidak, pertemuan itu sudah cukup untuk mengakibatkan kematian. Adapun para saudari dari klan Han, karena mereka tidak memberikan bantuan apapun, mereka hanya bisa meminta maaf dengan perasaan bersalah. Baiklah, jangan salahkan diri kalian. Setelah kita memperbaiki kekurangan fisik kalian, kalian berdua akan menjadi tangan kiri dan kananku, Han Chen Fei menghibur. Para anggota Istana Gletser menatap saudari-saudari itu dengan iri ketika mendengar hal itu. Han Chen Fei adalah orang yang sangat peduli pada rakyatnya. Dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan sembarangan. Mata Han Lingsuang berkilat cemburu, tetapi dia segera menyembunyikannya. Kami tidak akan mengecewakanmu, kakak Han, janji kedua saudari itu. Meskipun mereka menyimpan perasaan untuk Xiang Shaoyun, mereka tetap terharu oleh kata-kata Han Chen Fei. Kelompok itu melanjutkan perjalanan, dan 3 hari berlalu. Selama waktu ini, mereka bertemu dengan iblis air yang lebih kuat, tetapi karena iblis-iblis itu bertindak sendiri, mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan selamat. Hari ini, gunung es abadi itu akhirnya muncul di hadapan mata mereka. Gunung es itu menampilkan pemandangan yang aneh. Ia melayang di laut, tidak pernah tenggelam, tidak pernah mencair. Tingginya lebih dari 10.000 meter dan menempati area seluas beberapa kilometer. Permukaan laut di sekitarnya tertutup lapisan embun beku yang cukup keras sehingga orang dapat berdiri dengan stabil di atasnya. Di puncak gunung es itu terdapat beberapa makhluk iblis elemen es, ini adalah wilayah mereka.
Rasa dingin yang menusuk menyerang tubuh Xiang Shaoyun, membuatnya menggigil. Harus diakui bahwa ini adalah tempat yang cocok bagi seorang kultivator es untuk berlatih. Baiklah. Semuanya, kalian boleh berlatih bebas di area ini. Jangan mudah memasuki laut dalam, atau keadaan akan menjadi sangat merepotkan. Selain itu, jangan berpencar terlalu jauh satu sama lain. Saling membantu jika ada masalah. Saya akan membawa mereka untuk mencari kekuatan dingin ekstrim. Selama periode ini, Leng Feng dan Ling Xuang akan bertanggung jawab atas kalian semua, kata Han Chenfei. Baik, Tuan Muda Istana, jawab semua orang. Han Chenfei kemudian membawa kedua saudari itu dan Xiang Shaoyun ke arah yang berbeda. Apakah kalian berdua bisa merasakan sesuatu? Tanya Han Chenfei kepada kedua saudari itu. Han Suewei bertanya dengan bingung, perasaan apa? Kurasa aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Di sisi lain, Han Qianwei berkata, aku merasa seperti ada kekuatan dingin tertentu yang menarik energi embun beku di dalam tubuh kita. Aku merasa itu akan meletus kapan saja dan membunuh kita. Hah, kurasa kau benar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Han Suewei akhirnya merasakan hal yang sama, dan wajah cantiknya memucat. Benar, energi esmu telah membentuk resonansi dengan kekuatan dingin ekstrim di sini. Kau akan dapat menemukan tempat itu dengan indramu, dan selama kau dapat menyerap energi dingin ekstrim itu ke dalam tubuhmu, kau akan dapat menggabungkan kedua energi tersebut dengan sutra Gletser yang telah kuajarkan padamu. Pada saat itu, kau akan dapat membentuk fisik es yinmu. Kekurangan fisikmu akan dihilangkan, dan kecepatan kultivasimu akan meningkat pesat. Tetapi ingat, tekadmu harus teguh. Jika tidak, kau mungkin akan mati, Han Chenfei memperingatkan. Para saudari itu mengangguk serius, tatapan mata mereka tegas. Selanjutnya, Han Chenfei berkata kepada Xiang Shaoyun, keadaan akan menjadi paling berbahaya setelah kita berada di bawah air. Kau tidak bisa menyembunyikan apapun di sana, atau kita semua mungkin akan mati. Tetapi jika aku benar-benar terbunuh, ingatlah untuk menjaga anggota Istana Gletser. Jangan biarkan mereka ditindas. Terlihat jelas bahwa bahkan Han Chenfei pun tidak terlalu percaya diri. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Xiang Shaoyun tersenyum percaya diri padanya. Karena nyawa mereka dipertaruhkan, Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan menahan diri. Kelompok itu tiba di suatu titik di gunung es, di sana, sebuah danau benar-benar dapat ditemukan. Danau itu terletak di dalam gunung es, dibingkai oleh lapisan-lapisan es, dengan badan air yang belum membeku di tengahnya. Itu adalah pemandangan yang cukup aneh. Beberapa serigala es berkeliaran di depan danau. Mata mereka berkilauan penuh keganasan ketika melihat rombongan Xiang Shaoyun tiba. Namun, aura iblis yang dipancarkan Mani membuat mereka lari ketakutan. Serigala-serigala ini hanyalah Raja Iblis. Tanah yang sangat dingin berada di bawah danau ini, yang terhubung langsung dengan dasar laut. Aku pernah mencoba turun ke sana, tetapi perasaan yang kudapatkan sangat berbahaya, jadi aku belum bisa memutuskan untuk masuk lagi, kata Han Chenfei sambil menunjuk ke danau. Xiang Shaoyun berkata, sebelum masuk, Qianwei dan Suewei sebaiknya terlebih dahulu beradaptasi dengan lingkungan di sini. Aku juga butuh waktu untuk memperdalam pemahamanku. Tidak akan terlambat untuk masuk setelah itu. Tidak masalah, Han Chenfei menyetujui. Maka, mereka memulai sesi kultivasi dalam keheningan. Beradaptasi dengan lingkungan ini akan memudahkan mereka menghadapi berbagai variabel yang mungkin muncul di bawah air. Xiang Shaoyun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar merasakan kedalaman air di sini. Selama perjalanan, ia telah memperhatikan laut dengan saksama sambil menggunakan mantra kehancuran untuk memahami kekuatan air. Hal itu sangat bermanfaat baginya. Sekarang, ia perlu fokus dan bermeditasi agar dapat memperdalam pemahamannya. Air itu terus mengalir dan tak pernah berakhir, terkadang lembut dan terkadang ganas. Saat lembut, dunia menjadi tenang. Saat menjadi ganas, gelombang dahsyat akan muncul. Saat kekurangan, air akan surut. Saat berlimpah, air akan meluap. Surut dan meluap sama-sama akan menyebabkan kerusakan, begitulah sifat air. Duduk bersila di tepi danau, Xiang Shaoyun mulai bermeditasi tentang kedalaman air. Seiring waktu berlalu, ia telah memperoleh banyak manfaat. Namun, mustahil baginya untuk memahami kedalaman air dalam waktu singkat. Ia perlu menyelam ke bawah air, menyatu dengan air, menjadi satu dengan air. Hanya dengan begitu ia dapat sepenuhnya memahami kedalaman air. Adapun Han Chenfei dan para saudari, mereka memenuhi identitas mereka sebagai kultivator es, mereka dengan cepat menyerap energi es di sekitar mereka, berubah menjadi 3 patung es yang sempurna. Dengan fisik beku mereka, mereka benar-benar dapat meminjam kekuatan di gunung es untuk meningkatkan kultivasi mereka. Hal itu terutama berlaku untuk para saudari, karena tingkat kultivasi mereka masih relatif rendah. Mereka dipenuhi kekuatan setelah menyerap energi di sini, dan mereka semakin mendekati alam kenaikan naga.
Di puncak gunung es, seekor serigala es tua mengawasi kelompok Xiang Shaoyun. Matanya berbinar penuh kebijaksanaan saat ia bergumam, manusia menjijikkan, kalian mencoba mencuri jantung gunung es lagi. Kalian semua akan mati dengan mengerikan. Bab 688. Xiang Shaoyun menghabiskan 7 hari bermeditasi di tepi danau. Selama 7 hari itu, ia telah memperoleh pemahaman tertentu tentang kekuatan air. Ia juga telah memperoleh kemajuan yang cukup besar dalam kekuatan embun beku. Bagaimanapun, air dan embun beku memiliki hubungan yang mendalam. Dengan lingkungannya saat ini dan bantuan mantra kehancuran, kemajuannya cukup baik. Saat ia terbangun, ia berkata, ayo pergi. Setelah 7 hari, bintang airnya telah tumbuh jauh lebih melimpah. Dia yakin bisa memanfaatkan bintang airnya dengan lebih baik. Han Chenfei dan para saudari keluar dari lapisan es tempat mereka berada. Seperti bunga teratai salju yang mekar, mereka tampak sangat cantik. Itu terutama berlaku untuk Han Chenfei, yang lembut dan cantik. Bahkan para saudari klan Han tampak kurang dalam kehadirannya. Bagus. Ayo pergi. Ingat untuk mempersiapkan pertahanan terkuatmu, kata Han Chenfei. Setelah sedikit persiapan, mereka memasuki danau. Saat Xiang Shaoyun memasuki air, hawa dingin yang menusuk membuatnya gemetar. Dia bisa merasakan sejumlah besar energi embun beku meresap dan mulai membuat tubuhnya mati rasa. Awalnya ia mengira tubuhnya cukup kuat untuk tidak takut dingin, tetapi tampaknya hal itu tidak berlaku di danau ini. Xiang Shaoyun terpaksa menggunakan energi astral untuk melawan dingin dan menjaga anggota tubuhnya tetap lincah. Namun, semakin dalam ia masuk, semakin kuat energi esnya. Ia bahkan terpaksa menggunakan kekuatan api Yun untuk mencegah dirinya membeku sampai mati. Energi es di sini sangat pekat. Bahkan seorang kaisar biasa pun akan langsung membeku, pikir Xiang Shaoyun dengan waspada. Melalui air yang jernih, ia dapat melihat bahwa Han Chenfei dan para saudari itu tidak terpengaruh. Layaknya putri duyung, mereka terus berenang lebih dalam ke dalam air. Xiang Shaoyun dapat melihat sosok mereka yang sempurna melalui pakaian mereka yang basah kuyup, garis besar puncak tubuh mereka yang montok dan bokong mereka yang seksi terlihat di depan matanya. Mereka tampak memancarkan daya pikat, membuat darahnya mendidih. Untuk sesaat, dia bahkan lupa bahwa dia dikelilingi oleh kekuatan embun beku. Han Chenfei sepertinya merasakan sesuatu saat dia melirik Xiang Shaoyun. Ketika dia melihat tatapan aneh di matanya, dia sedikit tersipu. Dia menatapnya dengan marah sambil mengumpat dalam hati, dasar mesum. Menghadapi tatapan Han Chenfei, Xiang Shaoyun tidak mundur. Sebaliknya, ia terus menatap mereka secara terang-terangan. Ia berpikir dalam hati bahwa ia bertanggung jawab atas keamanan mereka, jadi ia harus menjaga mereka dalam pandangannya. Dengan begitu, ia dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tanpa disadari, mereka telah menyelam beberapa ratus meter di bawah air, dan kekuatan embun beku telah mencapai tingkat yang seharusnya tidak dapat ditahan oleh kaisar manapun. Tanpa kekuatan api Yun, Xiang Shaoyun sendiri pasti sudah lama berubah menjadi patung es. Adapun Han Chenfei dan para saudari, mereka masih tidak terpengaruh. Sebaliknya, mereka tampak sangat gembira, seolah-olah energi es adalah tonik terbaik bagi mereka. Tepat pada saat ini, indra Xiang Shaoyun menyala, dan tanpa ragu-ragu, dia menyerbu ke arah ketiga wanita itu dan menjalankan tugasnya sebagai penjaga. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok muncul entah dari mana dan menyerbu mereka. Dengan waktu reaksi yang luar biasa, Xiang Shaoyun berulang kali mengayunkan telapak tangannya, memadatkan air di sekitarnya sebelum menyemburkannya untuk menghalangi sosok yang datang. Setelah mendorong sosok itu menjauh, dia mengaktifkan kemampuan instingnya. Baru kemudian dia melihat bahwa pendatang baru itu adalah ikan es raksasa. Ikan es itu tampak sangat mengerikan. Ia memiliki tubuh seperti ikan mas dan kepala seperti anak panah. Kepalanya tampak sangat tajam dan memberikan ilusi bahwa mulut ikan itu akan menembus tubuh siapapun yang ditusuknya. Bersamaan dengan ikan itu, lebih banyak lagi ikan es muncul di sekitar mereka. Mereka sekarang dikelilingi oleh tidak kurang dari 200 ikan ini, menyebabkan ketiga wanita itu panik. Han Chenfei adalah orang pertama yang bereaksi. Dia langsung membentuk lapisan es di sekelilingnya untuk melindungi dirinya dan para saudari. Para saudari itu tidak berani lengah dan dengan cepat menggabungkan energi astral mereka dengan Han Chenfei untuk membentuk dinding es pertahanan, menghalangi ikan panah es di luar. Xiang Shaoyun kurang beruntung. Karena dia menggunakan jenis kekuatan yang berbeda, dia tidak dapat menggabungkan pertahanannya dengan mereka dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Masuk duluan. Aku akan menjaga bagian belakang, kata Xiang Shaoyun. Karena mereka berada di bawah air, hanya transmisi suara jarak pendek yang akan berfungsi. Jika mereka berada lebih jauh, dia tidak akan memiliki cara untuk mengirimkan suaranya. Kamu juga harus berhati-hati, suara Han Chenfei terdengar. Kemudian, ketiga wanita itu melanjutkan pembangunan dinding es mereka. Banyaknya ikan panah es tidak dapat melukai mereka. Ikan panah es itu menyerang dinding berulang kali,
melemparkan bongkahan es kemana-mana dan menciptakan suara yang memekakkan telinga. Secara umum, dengan ketajaman mulut mereka, dinding es harusnya tidak menimbulkan banyak masalah bagi mereka. Tetapi di lingkungan mereka saat ini, dinding es tersebut menerima peningkatan yang sangat besar. Dengan demikian, kerusakan apapun yang terjadi pada dinding tersebut dengan cepat diperbaiki. Karena itu, banyak ikan panah es tidak mendapatkan hasil apapun dari kerja keras mereka menyerang para betina. Hal itu membuat Xiang Shaoyun harus menanggung amarah mereka karena ikan panah es mengalihkan serangan mereka kepadanya. Sial, teriak Xiang Shaoyun sambil mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengalirkan energi air, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari kepungan. Namun, ia tidak memiliki cara untuk menunjukkan kecepatannya di bawah air. Karena itu, ia gagal melarikan diri dan menjadi sasaran hidup ikan-ikan tersebut. Ia dengan cepat mengaktifkan pertahanan gold plate-nya untuk memblokir serangan. Namun, bahkan pelindung emasnya pun tidak berfungsi karena teknik ini berhasil ditekan di sini. Pelindung itu ditembus, dan banyak mulut tajam mencoba menusuk tubuhnya. Untungnya, dia masih mengenakan baju zirah yang rusak. Baju zirah itu sebanding dengan baju zirah kelas penguasa dan berhasil memblokir serangan-serangan tersebut. Karena tak punya pilihan lain, ia melepaskan petir bawaannya, seketika mengubah sekitarnya menjadi dunia es dan petir. Serangan petir itu membuat ikan-ikan itu meronta-ronta. Mereka belum pernah diserang oleh sesuatu seperti itu sebelumnya, dan satu demi satu, mereka pingsan. Adapun ikan panah es lainnya, mereka mundur ketakutan. Xiang Shaoyun menghela napas lega sambil berpikir, untungnya, kekuatan petir juga meningkat di bawah air. Kalau tidak, aku pasti sudah terbunuh hidup-hidup. Kemudian, ia mengejar ketiga wanita itu dengan kekuatan petir yang mengelilinginya. Sayangnya bagi mereka, setelah ikan panah es, mereka menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Di dasar laut, sesosok raksasa muncul. Ketiga wanita itu berhenti tanpa ragu begitu melihat sosok raksasa itu. Selain rasa takut terhadap sosok tersebut, mereka juga merasakan energi dingin yang ekstrim berada tepat di bawahnya. Karena itu, menghindari sosok tersebut bukanlah pilihan. Bab 689. Baik Han Chen Fei maupun saudari-saudari klan Han tidak berani bergerak gegabah. Menghadapi monster sebesar itu, hanya dengan sedikit kekuatan saja sudah cukup untuk mengubah mereka bertiga menjadi tumpukan daging cincang. Kulit kepala Xiang Shaoyun terasa kebas saat dia bertanya dalam hati, apa ini? Ini sangat besar. Dia tak kuasa menahan diri untuk menggunakan domain jiwa neternya untuk merasakan apa yang ada di depannya, dan dia menemukan bahwa sosok besar itu sebenarnya adalah cangkang kura-kura. Cangkangnya sebesar gunung. Sudah berapa tahun kura-kura tua ini hidup? Untungnya, kura-kura itu tampaknya sedang tidur saat itu. Jika tidak, keadaan tidak akan tetap damai bagi mereka. Untuk sesaat, keempatnya bingung harus berbuat apa. Energi dingin yang ekstrim adalah sesuatu yang harus mereka peroleh, tetapi tampaknya tidak sepadan dengan mengorbankan nyawa mereka. Han Chen Fei berbicara kepada Xiang Shaoyun melalui transmisi suara, mari kita kembali. Ini mungkin kura-kura hitam legendaris. Kita tidak boleh membuatnya marah, atau kita semua akan mati. Kura-kura hitam adalah salah satu dari 4 klan binatang iblis besar, bersama dengan naga biru, harimau putih, dan burung merah phoenix. Tentu saja, kemampuan bertarung kura-kura hitam mungkin tidak sebanding dengan salah satu dari 3 ras lainnya, tetapi kemampuan bertahannya benar-benar hebat. Binatang iblis seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Apakah energi dingin yang ekstrim benar-benar bermanfaat bagi mereka? Tanya Xiang Shaoyun. Ini berguna, dan bahkan berguna untukku. Tapi aku menghargai hidupku. Seberapapun bergunanya, kita hanya bisa melepaskannya, jawab Han Chen Fei. Kemudian dia memerintahkan para saudari itu untuk pergi. Kau pergi duluan. Aku akan pergi melihat-lihat dan memeriksa apakah aku bisa mendapatkan energi dingin ekstrim untukmu, kata Xiang Shaoyun setelah ragu sejenak, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Karena target sudah ada di depannya, dia tidak ingin menyerah begitu saja. Lagi pula, dia masih memiliki beberapa kartu truf yang mungkin bisa membuatnya tetap tersembunyi dari kura-kura hitam dan mencuri energi dingin yang ekstrim. Apakah kau sudah gila? Han Chen Fei menjadi gelisah. Pada saat itulah kura-kura hitam itu bergerak sedikit. Jantung mereka hampir meledak karena gugup. Dengarkan aku, pergilah saja. Aku akan bisa lolos, kata Xiang Shaoyun sebelum menghilang di hadapan mereka. Han Chen Fei terdiam sejenak sambil berseru dalam hati, kemana dia pergi? Sebagai nyonya muda istana Gletser, dia memiliki pengalaman yang cukup kaya selama berada di perbatasan utara. Dia mengetahui banyak teknik rahasia, tetapi dia belum pernah melihat teknik menghilang tepat di depan mata seseorang seperti yang baru saja dilakukan Xiang Shaoyun. Apakah kemampuan menghilang itu hanya dimiliki oleh klan neter kekaisaran? Tapi dia jelas manusia. Atau mungkin dia memiliki baju zirah menghilang yang unik atau teknik ilusi tertentu. Pikiran Han Chen Fei kacau balau. Untungnya,
dia mampu pulih dengan cepat, dan dia memimpin para saudari itu kembali ke permukaan. Adapun Xiang Shaoyun, dia tetap di tempatnya. Dia menunggu sampai mereka pergi sebelum mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dengan indera-inderanya, ia mencoba merasakan lokasi pasti energi dingin yang ekstrim. Namun, tubuh kura-kura hitam yang besar telah menghalangi sebagian indera-inderanya. Tak berdaya, ia hanya bisa menyelam lebih dalam dan mengelilingi kura-kura hitam itu. Selama ia pergi ke arah dari mana hawa dingin itu menyebar, ia mungkin akan menemukan energi dingin yang ekstrim tersebut. Ketika ia tiba di samping kura-kura hitam itu, ia mengamati corak rumit pada cangkangnya. Corak itu tampak seperti rune dari formasi paling rumit di dunia, formasi yang memukau mata siapapun yang melihatnya. Semakin rumit corak pada cangkang kura-kura hitam, semakin tua kura-kura tersebut, dan semakin kuat pula ia. Kumohon jangan bangun, pikir Xiang Shaoyun dengan gugup. Apa yang dilakukannya sangat berisiko. Kelalaian sekecil apapun akan mengakibatkan kematiannya. Ketika dia sampai di bawah kura-kura hitam itu, dia menemukan sesuatu. Energi dingin terus-menerus mengalir keluar dari suatu titik di bawah kura-kura hitam itu, menurunkan suhu di sekitarnya hingga ekstrim. Xiang Shaoyun menggigil kedinginan. Bahkan dengan perlindungan Yun Flame, dia masih bisa merasakan dingin. Dia kesulitan beradaptasi dengan suhu tersebut, yang bahkan seorang kaisar tingkat puncak pun tidak mampu menahannya. Xiang Shaoyun tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya dengan saksama, mencoba mencari cara untuk membawa energi dingin ekstrim kembali ke Han Chen Fei dan yang lainnya. Saat ia memfokuskan pandangannya, ia menemukan bahwa tepat di atas tempat energi dingin itu memancar, sebuah batu es yang berkilauan dan tembus pandang melayang. Batu itu berbentuk persegi panjang dan panjangnya sekitar 8 meter, lebarnya 3 meter, dan tingginya 3 meter. Permukaannya jernih dan transparan, dan sepertinya ada sesuatu yang lain di dalam es tersebut. Xiang Shaoyun mendekatinya untuk melihat lebih jelas, dan akhirnya dia bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ini adalah peti mati es. Xiang Shaoyun sangat terkejut. Dia menemukan seseorang terbaring di dalam peti mati es itu. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih, tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Siapakah wanita ini? Siapa yang menguburnya di sini? Apakah kura-kura hitam itu menjaganya, atau ini hanya kebetulan? Tak mampu lagi menahan rasa ingin tahunya, Xiang Shaoyun mendekati peti mati itu. Saat ia mendekat, suhu di sekitarnya turun drastis, hawa dingin menusuk tulang-tulangnya. Jika ia berhenti menggunakan kekuatan api Yun, ia akan membeku sampai mati. Dia bisa merasakan bahwa bahkan Yun Flame pun mulai tertekan oleh energi es di sekitarnya. Pada saat ini, dia akhirnya bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wajahnya sangat cantik. Alisnya yang melengkung seperti daun willow, hidung mancung, bibir kecil dan lembut, rambut hitam legam, dan pipinya yang merona tampak sempurna. Tubuhnya tinggi dan ramping, memancarkan daya tarik yang tak terbatas. Dia adalah wanita yang sangat menarik. Dari semua wanita yang pernah dilihat Xiang Shaoyun, hanya Yu Keidi yang bisa menandinginya dalam hal penampilan. Meskipun begitu, temperamen Yu Keidi jauh lebih kurang dibandingkan wanita ini. Siapapun akan sangat tertarik padanya setelah melihatnya sekali saja. Xiang Shaoyun menatap kosong wajah wanita itu beberapa saat sebelum akhirnya tersadar. Dalam hati, ia bergumam, sungguh tak bisa dipercaya. Ternyata ada wanita sesempurna ini. Sayangnya, dia sudah meninggal. Jika wanita di dalam peti mati itu masih hidup, dia tidak yakin akan mampu menahan diri untuk tidak mengaguminya, bahkan dengan kemauan kerasnya. Tentu saja, dia tahu betul bahwa mungkin hanya seorang santo atau dewa yang setara dengan wanita seperti dia. Tak lama kemudian, ia menyesuaikan kembali kondisi mentalnya dan memperhatikan tanda berupa bunga teratai di dahi wanita itu. Itu mungkin sesuatu yang sudah ada sejak lahir. Dari banyak buku yang telah dibaca Xiang Shaoyun, tanda itu sebenarnya adalah sejenis rune pertempuran yang dapat meningkatkan kemampuan bertarung seseorang. Dan mungkin rune teratai adalah satu-satunya petunjuk yang tersedia untuk mengetahui identitas wanita itu. Dia tidak berani membuang terlalu banyak waktu pada peti mati dan wanita itu. Dia telah memperhatikan bahwa di bawah peti mati terdapat potongan-potongan kristal yang mengandung energi dingin ekstrim. Kristal-kristal ini terbentuk setelah terpapar energi dingin ekstrim dalam waktu yang lama. Bab 690. Kristal-kristal dingin ekstrim itu masing-masing berukuran setengah kepalan tangan. Ditempelkan di dasar peti mati, kristal-kristal itu memancarkan hawa dingin yang ekstrim. Kristal-kristal ini terbentuk dari energi dingin ekstrim dan memiliki karakteristik yang sama. Tak perlu diragukan lagi bahwa kristal-kristal ini sangat berharga. Melihat kristal-kristal itu, mata Xiang Shaoyun berkobar penuh hasrat. Ia merasa kristal-kristal ini bisa menyelesaikan masalah fisik para saudari klan Han. Tanpa mempedulikan hal lain, ia bergegas menuju dasar peti mati es itu. Ia ingin mendapatkan kristal-kristal ini terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain.
Namun ia baru maju sedikit ketika hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya mencapai tingkat yang tak dapat lagi ia tahan. Berhenti. Xiang Shaoyun mengerahkan seluruh kekuatan api Yun dan terus maju menyerang. Lalu ia meraih kristal-kristal itu. Tepat pada saat itu, kura-kura hitam yang telah tertidur selama bertahun-tahun membuka matanya. Semburan udara keluar dari hidungnya. Kolom udara itu sangat menakutkan, dan bahkan menciptakan pusaran air saat menerjang. Meskipun Xiang Shaoyun mempertahankan kemampuan tak terlihatnya, dia tetap berada di tengah air. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri dari pusaran air itu, dan dia benar-benar kehilangan arah saat pusaran air itu menyeretnya ke sana kemari. Kekuatan pusaran air itu sangat dahsyat, dan dia tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya diserang rasa sakit, seolah-olah dia akan dicabik-cabik hidup-hidup. Bahkan baju zirah yang rusak yang dikenakannya tampak tidak mampu menahan tekanan seperti itu. Beberapa retakan baru muncul di baju zirah itu sebelum akhirnya hancur total. Untungnya, baju zirah itu masih melindunginya selama momen paling berbahaya. Dampak pusaran air terlalu kuat baginya, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia mendapatkan kembali sebagian kesadarannya. Sedikit kesadaran yang dia pulihkan adalah kesadaran jiwanya, bukan tubuhnya. Jiwa Xiang Shaoyun telah lama berubah menjadi jiwa yang bersih, memberinya kekuatan jiwa yang setara dengan seorang penguasa. Jiwanya telah lama mengambil bentuk, kekuatannya jauh melampaui jiwa seorang kaisar. Secara umum, pemulihan jiwa juga menunjukkan bahwa tubuh fisik juga perlahan akan mulai memulihkan kesadarannya. Namun kali ini, Xiang Shaoyun sama sekali tidak bisa merasakan tubuhnya. Seiring dengan pemulihan bertahap jiwanya yang bersih, dia akhirnya mengetahui kondisinya saat ini. Energi dingin yang ekstrim telah membekukan jiwa dan tubuhnya. Adapun jiwanya, ia mampu pulih berkat sifat pertahanan dari ikat kepala jiwa naga neter. Ikat kepala itu perlahan-lahan mengisolasi hawa dingin yang telah meresap ke dalam jiwanya, menjaga dan membangkitkan kesadarannya. Kutukan jiwa naga neter. Mantra penyembuhan. Karena tidak dapat menggunakan lautan kosmos astral dan mata air jiwa di dalam dirinya, ia tidak memiliki cara untuk mempercepat pemulihan jiwanya. Satu-satunya pilihannya adalah menggunakan mantra penyembuhan kutukan jiwa naga neter. Untungnya, batu pembangkit jiwa tertanam di dalam jiwanya. Dengan mantra penyembuhan, batu itu perlahan mulai menyehatkan jiwanya. Perlahan tapi pasti, jiwanya pulih. Seiring berjalannya waktu, jiwa Xiang Shaoyun akhirnya sadar sepenuhnya. Dia menghela napas, tapi jiwaku bahkan tidak bisa lagi mengendalikan tubuhku. Apakah aku telah memasuki keadaan mati suri abadi? Ia mendapati seluruh tubuhnya membeku, dan karena ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya, ia tidak punya cara untuk melarikan diri dari kesulitan yang dihadapinya. Lebih jauh lagi, ketika ia memeriksa domain jiwa neternya, ia menemukan bahwa semua 8.000 rune hantunya juga membeku. Tidak diketahui apakah rune-rune itu masih hidup atau tidak. Adapun tubuhnya, daging, darah, dan organ-organnya semuanya telah membeku. Itulah sebabnya jiwanya tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Dia harus mencairkan dirinya sendiri sebelum dapat mengendalikan kembali tubuh fisiknya. Jika tidak, pada saat dia kehabisan semua kekuatan jiwanya, dia akan mati. Apa yang harus kulakukan sekarang? Xiang Shaoyun bertanya pada dirinya sendiri dengan cemas. Bisa dibilang ini adalah situasi paling berbahaya yang pernah dialaminya. Jika dia tidak bisa menyelamatkan diri, dia pasti akan mati. Saat mencari solusi, dia tiba-tiba teringat adegan saat dia menyapu makam atas perintah tetua penjaga makam. Karena itu, dia buru-buru menenangkan diri. Kecemasan tidak akan menyelesaikan masalah. Aku harus tetap tenang, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Ia mulai melafalkan mantra Serene Clear Head, sebuah mantra yang mampu menenangkan pikiran. Tak lama kemudian, pikirannya kembali tenang. Dengan kembalinya ketenangan, ia pun mendapatkan kembali kebijaksanaan dan kecerdasannya. Dalam situasiku saat ini, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah merasakan keberadaan api Yun. Aku harus membuatnya menyala secepat mungkin untuk perlahan-lahan mengalahkan embun beku. Tanpa kendaliku, api Yun telah membeku, dan aku bahkan tidak bisa merasakannya lagi. Aku harus terlebih dahulu mendapatkan kembali hubunganku dengannya, kata Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Beberapa pemikiran lain juga muncul, tetapi dia memutuskan untuk terlebih dahulu mengalahkan embun beku di dalam domain jiwa neternya. Mengaktifkan kembali domain jiwa neter akan memberinya lebih banyak peluang untuk bertahan hidup. Saat dia mencapai keputusan itu, dia bertindak menggunakan jiwanya yang murni. Pukulan-pukulan dahsyat meluncur dari tubuh jiwanya, menghancurkan es di alam jiwa neter miliknya. Jiwa Xiang Shaoyun yang murni telah ditempa oleh petir dan api. Setelah mengalami siksaan embun beku juga, jiwa itu menjadi semakin kuat. Saat dia menghancurkan es, alam jiwa neter perlahan kembali berada di bawah kendalinya. Penjara neter kekaisaran. Dengan kendali awal, dia memerintahkan sejumlah rantai untuk meluncur keluar dan menghancurkan es yang tersisa. Setelah membersihkan sebagian besar Nether Soul Domain dari es, dia mulai mengerjakan rune hantu.
Dia adalah penguasa Nether Soul Domain. Segera, dia menyingkirkan es di sekitar rune hantu. Sayangnya, sebagian besar dari mereka telah meninggal. Hanya beberapa kaisar yang selamat, yang membuat Xiang Shaoyun sedih. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk memelihara rune hantu ini. Dia sulit menerima kenyataan bahwa hampir semuanya mati begitu saja. Bahkan mereka yang selamat pun berada dalam kondisi yang sangat lemah. Tidak diketahui apakah mereka akan bertahan hidup lama. Itu tergantung pada diri mereka sendiri. Anehnya, para Ghost Rune memiliki cara bertahan hidup mereka sendiri. Para Ghost Rune yang selamat dengan susah payah mendekati mayat rekan-rekan mereka yang telah mati dan mulai melahapnya. Melihat pemandangan itu, Xiang Shaoyun berseru, sepertinya aku telah melupakan ciri khas unik mereka ini. Guiki pernah berkata bahwa mengonsumsi daging rekan mereka untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan garis keturunan adalah jalan pintas utama menuju kekuatan. Sekarang, rune hantu melakukan hal yang sama. Mereka tidak ingin membiarkan mayat-mayat ini terbuang sia-sia, dan mereka dapat memulihkan vitalitas mereka dengan melahapnya. Xiang Shaoyun pun membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Dengan pulihnya domain jiwa nethernya, dia sekarang dapat merasakan lingkungan sekitarnya. Dia sangat gembira sambil tertawa, haha, kurasa aku bisa menyelamatkan diriku sendiri sekarang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.